Mahasiswa zaman dulu, zaman saya itu belajar tuh untuk nilai. Kalau menurut saya, Gen Z sekarang itu belajar untuk bisa membuat impact. Karena kuliah itu kan sebenarnya tidak hanya mengajarkan ilmu, nggak hanya mencetak orang supaya cerdas, tapi membangun karakter, kemudian bisa membangun mindset. Halo Ibu Fitri, selamat malam. Selamat malam, Aduh, Rio. cerah kelihatannya Ibu. Cerah ya? Iya, Secerah gimana hati kabarnya, Bu? saya. Ya, baik-baik. Saya Wow, selalu happy akhir-akhir keren, ini keren. dan happy ketemu Rio lagi. Sama sih, Bu. Sudah lama nggak ketemu Ibu Fitri, sekarang baru kita berhadapan langsung dan diskusi bincang santai di Bajo Talk Podcast. Nah, gimana ini keseharian selama ini Ibu Fitri? Keseharian mengajar, karena Siap. jadi kaprodi juga, itu administrasinya banyak. Jadi pekerjaan itu banyak di depan device saya, Laptop. laptop saya. Berarti ya Ya, seorang dosen pasti banyak lika-liku dalam hal mengajar, terus bagaimana apa namanya mendidik anak-anak iya. kuliah, Lika-liku, asam eh, manisnya, asam manis. kadang Jadi manis, kadang asam. Gitu. pernah makan daun pepaya nggak, Bu? Pernah, Rasanya apa? pahit. Pahit. Iya, Karena enggak lah, enggak cocok itu kalau saya katakan mengajar itu pahit. disenyumin aja dan Disenyumin kita aja. jalani dengan santai, dan ketika kita cinta dengan pekerjaan pasti kita jalani dengan Setuju. sabar dan sehati. Iya, seperti Nah, Rio mencintai pekerjaan sekarang ya. siap. Asik. Nah, Ibu Fitri, terima kasih sudah datang di Bawito Hmm, Podcast. mhm. Dan di sini mungkin saya minta Ibu Fitri untuk memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Bajo Podcast. Oke, saya perkenalkan ya Siap. diri ya. Oke, halo, selamat malam Baju Talk Lovers. Oke, malam ini karena kita tag-nya malam. Siap. Saya Fitri, saya dosen di Politeknik El Baju Komodus, dosennya Rio juga. Di Politeknik El Baju Komodus menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Luar biasa. Cukup Jadi perkenalannya? boleh Oke. karena Ibu Fitri dari mana? Karena ada banyak teman-teman Manggarai di sini eh, pengen tahu juga. Siapa sih cewek yang di depan kamera Oke. sekarang ini? Siap, cewek yang di depan kamera ini adalah cewek Jawa sebenarnya. Wong Jawa, oke. Ya, Wong Jowo. Wong Jawa ya. Asli dari Semarang. Semarang, Jawa Semarang. Tengah, dan tapi seringnya ngaku-ngaku jadi Manggarai. Seringnya ngaku-ngaku jadi eh, cewek Sumba, cewek Rote. Karena kelihatannya sekarang sudah percampuran Manggarainya itu sudah kelihatan. Iya, saya ini sebenarnya cinta sekali sama NTT. Jadi Wah, kenapa keren. sampai ke Labuan Bajo itu karena saat studi saya itu saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana. Oke. Dari sana saya itu banyak bertemu dengan dosen-dosen, teman-teman dari Indonesia Timur. Dari situ saya punya hasrat keinginan suatu saat pengen mengabdi di Indonesia Timur. Dan puji Tuhan sebenarnya ini mungkin saya belum pernah ceritakan ke siapapun, tapi saya sharing di Bajo Talk. Boleh karena Ibu kelihatannya ada beberapa apa namanya alasan kenapa harus di Labuan Bajo. Iya, exactly. Jadi saat saya studi S2 itu Oke. saya bertemu dengan orang yang sangat baik sekali. Saya sebenarnya awal memang kuliah membiayai biaya kuliah saya sendiri. Oke, wah, luar Tetapi biasa orang nih. baik ini menawarkan ke saya, Fitri, kalau kamu mau penelitiannya di NTT, saya akan Support. ganti semua biaya studimu, saya akan fasilitasi. Intinya harus di NTT. Iya, beliau adalah putra NTT yang sangat dermawan. Beliau Boleh. adalah Siapakah itu? mantan gubernur kita, Pak Oh, Victor Victor Laiskodat. Laiskodat. Jadi saya ini adalah orang yang disekolahkan oleh Pak Victor. Dari itu saya komit untuk Oke. ketika selesai S2, kalau saya jadi dosen, saya maunya di NTT. Di Jadi saya NTT. sempat di Kupang dulu Oh, setahun. di Kupang. Sayangnya opportunity itu nggak saya dapatkan di Kupang. Saya Oke, justru siap. direspon
semua lamaran saya yang merespon itu Politeknik Al-Bajo Komodus di Labuan Wah, Bajo. keren. Jadi untuk Bapak mantan Gubernur Victor Leskodat, terima kasih sudah mementor Terima kasih salah banyak satu Pak Victor. Ya. mahasiswi dari Semarang, sehingga sudah ada di Labuan Bajo dan sudah mengajar dan sebagai dosen kaprodi apa di sana Ibu? Prodi. Pulau-pulau lupa. Kaprodi Manajemen Pemasaran Internasional di mana Nah, Rio belajar di sana. karena saya pengen mengumpan itu supaya Ibu bahasa dari Ibu mungkin lebih menarik ketika menyebutkan manajemen pemasaran internasional, itu program studi yang sangat intinya keren lah gitu. Nah, Bu Fitri mungkin ini momen yang saya tunggu-tunggu juga, karena saya pengen diskusi banyak sih Bu mengenai teknologi, mengenai SDM untuk NTT-nya umumnya, dan bagaimana perkembangan informasi maupun teknologi itu. Nah, sekarang saya pengen menggali semua ilmunya Ibu Fitri di momen yang sekarang. Ada beberapa poin yang kita harus bincang santai di sini, Ibu. Ya, cocok sih sebenarnya tema itu ya. Cocok. Saya suka. Karena saya lihat Ibu Fitri punya bidang yang sangat kelihatan dari cara diskusi, cara pembawaan diri itu, marketingnya ada, terus teknologinya juga pasti kuat, paten. Ya, apalagi ngomongin SDM. SDM tentu. Ya, itu PR saya soalnya. SDM Semarang sama NTT mungkin ada yang beda juga sih. Iya, beda. Ada bedanya sih SDM Semarang dan NTT. Sama-sama manis. Sama-sama manis. Ya. Gimana bedanya jadi kalau sama-sama manis? Bedanya logat bahasanya. Iya, yang satu medok, yang satu apa namanya? Tulen. Oke. Mendok sama tulen. Yes. Nah, Ibu mungkin kita gini Bu, mengenai teknologi dan informasi telah banyak mempengaruhi bagaimana cara mengajar, terus bagaimana mahasiswa itu meresapi dengan cara belajar di era sekarang, begitu Ibu. Bagaimana semua mahasiswa terpengaruh dengan perkembangan teknologi itu sama informasinya. Ya. Menurut Ibu Fitri, dari semua kejadian itu, perbaruan itu, apakah ada perbedaan dari zaman Ibu Fitri sampai dengan Gen-nya kami sekarang? Oke, ya, it's a good question, karena saya Gen Y ya, milenial, kamu Gen Z ya. Gen Z, Jadi saya sekarang mengajar, kalau mengajar sekarang ini selalu ingat flashback dulu saat saya jadi mahasiswa, proses belajar saya. Jadi pasti perubahannya tuh sangat signifikan, beda banget belajar dulu. Saat saya masih jadi mahasiswa, kita Gen Y itu saat saya masih jadi mahasiswa, sumber belajar kita itu hanya dosen. Jadi proses belajar itu bisa diukur ketika saya datang di kelas bertemu dengan dosen. Apapun yang saya dapat dari dosen, itulah proses belajar di perkuliahan saya. Gitu. Jadi dosen memberikan buku, dosen memberikan materi yang mungkin difotokopi saat itu. Dibekali dari dosen, dan itu betul-betul pure dari dosennya sendiri. Iya, sumber satu-satunya sumber adalah dosen gitu. Jadi referensi bacaan pun dosen yang memberikan. Ya, kalau yang sekarang dengan adanya teknologi yang sudah semakin berkembang, Internet of Things misalnya, segala sesuatunya kita bisa dapat sumber informasinya itu banyak di internet. Up to date. Ya, bahkan perkembangan sosial media pun yang sumber pembelajaran kita mahasiswa itu udah nggak hanya membaca aja. Kalau dulu zamannya masih internet saja, ya kita bisa belajar dari blog, kita bisa download apapun dari website dan lain-lain. Tapi perkembangan medsos sekarang memberikan opsi-opsi untuk belajar. Orang bisa lebih senang belajar secara audio, udah nggak lagi membaca misalnya, lebih suka mendengarkan podcast untuk belajar. Betul, karena banyak referensi untuk belajar. Ya, sudah search engine-nya sudah bukan lagi di Google, paling banyak justru mungkin masuk ke YouTube, masuk lewat TikTok untuk mencari hal-hal yang memang diminati oleh mahasiswa. Jadi itu sebenarnya a good thing ya, a good thing di sekarang untuk teman-teman Gen Z yang sedang belajar,
sumber belajarnya itu banyak. Tapi itu challenge juga untuk kita dosen. Iya, betul. Challenge buat dosen dan Iya. challenge berat juga buat mahasiswa-mahasiswi sih, Bu. Karena di Kenapa perguruan beratnya? beratnya itu untuk menyesuaikan antara perubahan itu sih, Bu. Perubahan, oke. Heeh. Eh, Karena gini, Ibu Fitri, Ibu tadi bilang di zaman Ibu Fitri dulu sendiri juga itu memang pure ketika dapat informasi atau pembelajaran itu dari dosen. Nah, sekarang memang banyak referensi atau sarana yang bisa kita gali atau belajar, tapi challenge di situ eh, apa namanya masih belum memahami lebih dalam lagi mengenai Iya. perubahan itu. Ya, oke, I get it. Jadi itu akan jadi challenge buat si mahasiswa ya, Iya, yang mereka yang belajar ketika terlalu banyak sumber informasi betul. untuk mana tahu yang mana sih informasi yang benar, mana yang informasi yang bisa diikutin, yang Oke. bisa jadi pembelajaran, itu akhirnya proses seleksinya rumit. Itulah sebenarnya peran dosen. Oke. Peran dosen itu sekarang bukan lagi sumber pembelajaran, sumber informasi, sumber materi, tapi sebagai fasilitator teman kritisnya mahasiswa. Siap. Jadi, Valid. Iya, iya. ya Fasilitator ini teman kritis, benar. masuk. Dosen itu dia harus up to date juga. Apapun yang ada di digitalisasi, apapun sumber informasi yang ada di sana, juga harus tahu kontekstualnya nih. Oh, tantangannya sekarang banyak. Jangan sampai gini, dosen ngajar, mahasiswa juga bisa belajar dari segala sumber di internet. Akhirnya mahasiswa lebih pintar, lebih paham daripada dosen. Itu tantangan dosen sekarang. Oke, ya paham, paham. Ya, dosen pun di era yang sekarang sudah era teknologi ini, dia harus menyesuaikan. pembelajar terus sepanjang hayat. Dia harus Iya. banyak belajar terus. Dia harus banyak belajar juga. Dan ilmu itu kan berkembang, berubah. Iptek itu kan berkembang dan berubah. Apa yang kita pelajari sekarang itu beda dengan yang kita pelajari mungkin 10 tahun lalu. Oke. Apalagi kalau ini kebutuhannya untuk industri juga. Industri kan membutuhkan outputnya Betul. kampus-kampus Ya, nih. apalagi vokasi. Industrinya sudah berubah, pekerjaannya udah berubah. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini yang harus kita tahu juga. Oke. Dosen tuh makanya kompleksitas pekerjaannya sangat tantangannya Rumit, besar. ya, Dia dan harus terbangnya juga tahu harus- perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan industri sekarang, kebutuhan daerah ini apa, persoalan di daerah apa. Ketika udah tahu itu semua, nah itu mereka lah, kita lah yang harus memfasilitasi mahasiswa untuk belajar dari berbagai sumber. Dosen lah jadi teman kritis gitu. Jadi harusnya bentuknya di kelas itu lebih banyak diskusi. Diskusi. Nah, mungkin itu yang dijalani oleh Ibu Fitri sekarang nih. Hmm. Dari perubahan itu, ketika Ibu Fitri melihat SDM untuk anak-anak lokal di sini Labuan Bajo, itu bagaimana, serumit apa atau segampang seperti apa cara mengajar anak-anak di sini, terus pengetahuannya mereka apakah kebanyakan dari luar, apa mereka monoton atau pure dari dosennya sendiri? Oke. Ini juga pertanyaan menarik banget nih, karena yang di sini kalau saya menghadapi Gen Z ya, mahasiswa-mahasiswa, khususnya yang fresh graduate, yang baru lulus dari SMA, SMK, terus masuk menjadi mahasiswa, transisi itu, saya masih melihat mahasiswa itu masih menunggu dari dosennya. Menunggu. Ekspektasinya adalah kalau saya masuk ke kelas, saya mendapatkan hal-hal dari dosen gitu. Betul. Sementara saya tuh mendorong supaya proses adaptasi mahasiswa itu harus bisa belajar mandiri. Belajar mandiri, betul. Belajar mandiri itu dia harus bisa melatih membaca sumber-sumber yang lain, baik itu dari internet, di buku, ya, ataupun dia bisa mengeksplorasi informasi apapun yang ada di internet juga. Betul. Gitu. Iya. Karena kalau saya kan di dosen paling senang tuh melempar kontekstual. Ini ada situasinya di Labuan Bajo seperti ini nih. Betul, update-nya. Iya. Kemudian harusnya seperti ini by teori. Betul. Gitu. Kita harus diskusikan. Jadi mendiskusikan itu sebenarnya mereka harus sudah punya modal reading, membaca. Betul. Karena memang itu tugasnya mahasiswa, itu harus mensurvei apa yang belum atau apa yang terjadi untuk menserahkan apa yang mereka tangkap dari kampus dan kejadian
di lapangan. Ya, Bu, Benar ya. sekali. Nah, itu yang sebenarnya tantangan kita itu melihat konteksnya ternyata mahasiswa punya ekspektasi Betul. bahwa sumber segalanya adalah dosen. Dosen, ya, Nah, ya. itulah transisi ini yang sebenarnya terus kita dorong. Mahasiswa juga harus bisa menggunakan device-nya, gadgetnya itu untuk sarana Oke. belajar. Gitu. Nah, seterusnya memang sekarang kita bicara hangat-hangatnya mengenai teknologi nih. Peran teknologi bagi perguruan tinggi itu peningkatannya seperti apa sih, Bu? Kalau di Politeknik Al-Bajo Komodus nih. Oke. Apakah di dalamnya ada percampuran AI untuk pembelajarannya atau betul-betul mahasiswa itu mereka apa namanya otodidak untuk melatih memperdalam ilmu pengetahuan tentang teknologi. Ya, ini menarik banget karena ada dua pilihan nih untuk anak muda. Kamu bisa sebenarnya belajar sendiri apapun itu dengan apa internet, teknologi, apa keterbukaan akses sekarang. Kita bisa belajar apapun secara otodidak di internet. Betul. Kemudian kalau di kampus nih belajar apa nih gitu, ya kan? Sebenarnya bisa aja banyak orang sukses kayak Mark Zuckerberg, kemudian Steve Jobs, mereka drop out tuh dari kampus tapi bisa sukses kan, mereka belajar. Iya, kalau kita pikir mengenai riwayatnya mereka sih, Bu, karena masing-masing kehidupan punya versi kehidupan yang berbeda. Kalau kita belajar dari siapa tadi, itu Mark Zuckerberg, Steve Jobs, ya yang Steve mereka Jobs drop out itu dari orang-orang kampus. triliuner. Triliuner juga. Dan ketika melihat riwayatnya mereka dalam pendidikan, memang tidak sampai di ujung pendidikan. Mereka stop di tengah jalan, tapi ujungnya mereka yang sukses. Iya, makanya begini, ke anak muda saya mau bilang, anak muda, kamu coba tanya ke dirimu sendiri. Kalau kamu sudah bisa punya percaya diri yang kuat, besar, dan kamu yakin bisa membangun kepercayaan orang lain terhadap kamu bisa kerja ke mereka, atau membangun kepercayaan orang untuk bisa membeli produk, usaha, layanan yang bisa kamu create. Kamu nggak perlu kuliah, nggak apa-apa. Tapi kalau saat ini kamu masih belum percaya diri, betul, kamu masih membutuhkan validasi orang lain, kamu masih butuh bisa mempengaruhi orang untuk mau menerima kamu kerja, atau ya kamu berarti masih butuh kuliah. Betul, karena memang peran kuliah atau pendidikan di perguruan tinggi, apalagi di vokasi itu memang untuk membina mental, kepercayaan diri itu lebih penting ya, Bu ya. Betul. Dalam dunia apapun, karena mengingat tantangan yang kita bicarakan sekarang. Ya, karena kuliah itu kan sebenarnya tidak hanya mengajarkan ilmu, nggak hanya mencetak orang supaya cerdas, tapi membangun karakter, kemudian bisa membangun mindset. Khususnya kalau mau berhadapan dengan teknologi, kuncinya itu di mindset. Ya, betul. Ini tujuan pendidikan tuh cuma satu, untuk membangun dignity, namanya martabat. Martabat. Ya nggak? Bener nggak? Ya, martabat. Martabat ya. Martabat, orang punya martabat itu, dia bisa percaya diri kalau dia punya pengetahuan. Dia punya kompetensi. Sip. Ya kan? Dan dia secara etika juga baik. Dia bisa menghormati orang, respect ke orang, martabatnya akan terbentuk. Dia tahu caranya berpenampilan. Berarti dia punya self control tuh lebih kuat sih, Bu ya. Iya. Itu sebenarnya membangun martabat. Nah, sekarang kembali ke teknologi ya. Tadi ingat pertanyaan. Di pendidikan, di lembaga pendidikan gimana dengan penggunaan teknologi? Sekarang ini, kalau zaman dulu saya belajar itu, saya saat masih muda tuh suka belajar menggunakan search engine. Itu sumber belajar saya. Google dengan search engine-nya itu memberikan banyak saya sumber pembelajaran. Betul. Sekarang itu lebih hebat lagi. Kalian nggak cuma punya search engine, tapi punya prompt engine. Prompt engine yang dari AI itu kan? Artificial intelligence. Dulu kita search engine itu saya punya minat apa, saya cari tahu. Kalau saya mau belajar apa, saya googling. Di situ ada banyak sumber situs. Saya selalu masuk ke satu situs, saya baca, oh no, saya nggak mendapatkan apapun. Saya ganti lagi,
oh no, saya nggak dapatin apa di sini. Kemudian saya nyari-nyari lagi, dan oh I got it. Saya tahu ini. Sampai mendapatkan hal yang serk untuk. Iya, ketika kita itu belajar begitu kan. Kalau saya mendapatkan sesuatu yang Oke. memang memberi saya sesuatu, Iya, iya. itu seperti seolah menemukan harta karun. Ya, Iya siap. kan? Kalau Nah, memang betul-betul belajar sih. iya, kalau kita betul-betul belajar tuh kita Hmm. harus tahu excitementnya ketika menemukan sesuatu yang pencerahan, itu Iya. seperti menemukan harta karun. Apalagi kalau hal yang pengetahuan itu saya terapkan, akhirnya saya bisa membuat sesuatu dengan baik. Misalnya, saya googling caranya editing video dengan baik. Siap. Kemudian saya terapkan. Wah, finally aku udah bisa ngedit video dengan yang aku mau gitu kan. Oke. Itu excitementnya, kebahagiaannya luar Pencapaiannya biasa. Pencapaian. walaupun kecil tapi itu membuat secara tidak langsung diri kita meningkatkan percaya diri itu. Itulah yang namanya validasi. Validasi. Kita memvalidasi diri kita sendiri bahwa oh ya saya mampu itu ketika saya mau berusaha, mau belajar. Jadi kalau kamu memvalidasi dirimu sendiri, kamu nggak perlu validasi orang lain sebenarnya. Siap. Yang perlu kamu butuhkan adalah validasi diri sendiri. Diri Caranya sendiri. gimana? Usaha. Berusaha. Itu. Nah, itu kalau dulu kan saya kompleks tuh, perjalanannya panjang, belajar, Oke. masuk satu situs ke situs lain. Sekarang ada prompt engine. Kamu hanya perlu perintahkan. Buatkan saya skrip video Langsung yang tersusun tuh. video iklan yang oke. Keluarlah Keluar skrip. itu hebatnya sekarang. Itu hebatnya sekarang. Tapi sekali lagi, teknologi ini tidak lebih pintar daripada kita. Yang harus pintar harus kita yang Iya. menggunakan. Makanya kuliah itu dapat pengetahuan. Pengetahuan yang dari kuliah itu kan proses prosedur membuat iklan itu seperti apa misalnya. Betul. Nah, dari pengetahuan apa proses dan prosedur itulah kita tahu perintah yang tepat, memberikan perintah yang tepat ke AI untuk membuatkan pekerjaan kita. Nah, kalau memang AI sekeren atau sebagus itu, apakah dampak untuk mahasiswa-mahasiswanya itu, apakah ada hal yang paling positif atau cocok dengan kepribadian atau keseharian mereka dalam kelas di Poltek? Ya, AI kalau digunakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab atau kurang berpengetahuan, Siap. hasilnya akan menjerumuskan. Ya Karena kan, semuanya misalnya, pasti ada resiko. ya pasti ada resiko. Mahasiswa kalau belum cukup pengetahuannya, hanya asal main perintah saja, Betul. ya hasilnya ya apa adanya. Tapi tidak Kamu pamer-pamerkan, direvisi ternyata hasilnya dulu. jelek, diketawain orang. Betul. Ya, banyak kok sekarang orang buat caption tuh pakai ChatGPT. Hmm. Hasilnya ya kayak gitu, bahasanya masih belum bisa dinikmati dengan baik gitu. Karena ya itu hasilnya ChatGPT. Kadang bisa lupa diri juga sih kalau Ya kita itu tidak menggunakan bahasa sendiri untuk mempresentasi lebih ya. makanya Presentasi apa? kita itu melatih mahasiswa supaya punya superioritas atas teknologi. Teknologi itu ya. Betul. Jadi teknologi itu alat Ya, bantu gitu. Tapi yang harus paling pintar adalah kitanya. kita yang Makanya menggunakan teknologi milikilah itu. pengetahuan dulu untuk menggunakan ini. Siap. Lengkap ya teman-teman Bajotok Gitu. lovers. Yes, lovers and haters. Mungkin oh ya, kita harus menyapa juga teman-teman yang Bajotok haters. Semoga sehat dan Oh bahagia terus. enggak, no jangan hate. Ya kita harus membangun Iya. rasa cinta, kasih. Karena sesama anak lokal Ya. itu saling support. Nah, Mhm. Ibu Fitri mengenai anak muda sekarang, bagaimana Ibu Fitri melihat cara bermain medsos atau perangkat elektronik di perguruan tinggi, atau bagaimana Ibu Fitri punya medsos di kampus Politeknik Al-Bajau-Komodos, peningkatannya seperti apa? Mhm. Anak muda di medsos itu udah pasti ya. Kalau anak muda nggak di medsos, saya malah tanda tanya. Kok aneh ya, dia nggak di medsos. Bukan gitu. introvert lagi. Iya, malah serem. Serem orangnya. Malah serem. Nggak bisa dibaca gitu. Iya. Nggak punya portofolio juga. Justru, Iya, betul. ya kan, Portofolio. bener kan. Medsos tuh sekarang portofolio kita, Portofolio, CV betul. kita, Betul. gitu. Personal branding kita. Karena ada beberapa persyaratan minta IG. IG kamu apa? Ketika Yeah. lamaran atau ada program apalah. Nah, mereka melihat IG di situ. Nanti kita gitu. Ya, melihat fenomena itu karena semua anak muda di medsos. Makanya pendidikan, pengajaran
itu juga harus ke medsos gitu. Betul. Saya justru menggunakan medsos untuk mengenali mahasiswa saya. Iya, dan saya melihat medsosnya MPI ini keren-keren sih anak-anak Itu MPI. rahasia loh, itu bukan saya. Nanti Adminnya jadi itu, ketahuan dong kalau itu adminnya dibalik itu, itu saya. betul, adminnya itu Ibu unik sekali. Bagaimana siswa-siswinya dalam, bukan, mahasiswa sama mahasiswinya di dalam itu berinteraksi sama ada beberapa meng-create sesuatu. Terus bagaimana mereka start dari pribadi yang menyendiri sampai di pertengahan kuliah mereka sudah Bisa menunjukkan eksistensinya dengan actionnya baik seperti ya. apa. Oke. Keren-keren. Iya, iya itu kan jadi ketahuan nih ke audiens kalau di balik layar itu ada saya di No Limit. Jadi gini, justru saya menggunakan itu medsos untuk bisa berinteraksi dengan mahasiswa, Oke. khususnya untuk pengajaran. Karena buat saya malah nggak cukup kalau hanya mengandalkan pertemuan di kelas. Ya, Supaya ekstra ada waktu ekstra untuk bisa tetap bisa mengedukasi mahasiswa, itu kita gunakan medsos. medsos, betul. Ya kan, medsos itu bisa sangat baik kok kalau Ya. memang konten-kontennya berkualitas. Sama Konten yang mengedukasi berkualitas itu juga. konten yang menghibur, yang mengedukasi, menginspirasi, memotivasi, Betul. ya kan. Tapi Itu. kalau sekarang mau mengedukasi, motivasi, terus menghibur, masih ada yang haters ya Bu ya? Pastilah, kita sebaik apapun karya kita tuh pasti ada yang nggak suka Ya, ya. itu bagian dari resiko konten Resiko, kreator. ya kan, kompetisi itu pasti. Siap. Makanya justru di sini teman-teman harus belajar salah. Kalau nggak Betul. salah berarti kamu nggak pernah berkarya, nggak pernah mau mencoba. Oke. Dan dari kesalahan lah kita belajar. Kalau di perkuliahan pendidikan kan kita duluan belajar nih, baru ujian. Kalau dalam menjalani hidup itu duluan ujian baru dapat pelajaran. Atau gimana? Benar. Siap. Ujian dulu baru dapat nilai. Nilainya. Sama. Iya. Ya itulah. Jadi itu sih. Dan itu bersama sama mahasiswanya itu cantik-cantik loh di MPI. Oh, harus dong. Saya sebagai senior belum dekat sekali dengan teman-teman yang semester junior, dan saya pengen tanya-tanya di Bu Ya, Fitri nanti. untuk teman-teman yang lain kalau mau kenalan sama itu tadi teman-teman yang katanya cantik sama Rio, silahkan ya tengok IG-nya MPI No Limit dan follow. MPI No Limit. Iya. Ya, berarti penggunaan medsos secara edukasi juga di prodinya Ibu, manajemen pemasaran internasional, memang kita melihat mengedukasi juga, menghibur, dan banyak lucunya sih Bu. Nah, Ibu Fitri, kalau kita melihat dari generasi milenial, Ibu Fitri di usianya Ibu Fitri sama kita yang Gen Z sekarang, apakah ada perbedaan cara belajar atau gaya belajar dalam perguruan tinggi itu dari generasi sebelumnya sama Gen Z? Gaya belajar ada perbedaan. Kalau ini kan berarti gaya belajar tuh berarti kita bicarain mahasiswanya ya. Mahasiswa zaman dulu, zaman saya itu belajar tuh untuk nilai. Belajar untuk nilai. Untuk dapat kalau sekarang nilai. Belajar untuk? Kalau yang Gen Z sebenarnya saya lihat ya, ini yang saya amati. Tapi nanti dibenerin atau enggak ya? Saya nanti pengen tahu dari Rio. Kalau menurut saya Gen Z sekarang itu belajar untuk bisa membuat impact. Siap. Ya. Benar nggak? Ya, itu yang saya alami juga sih. Oh iya. Serius. Berarti di zamannya Ibu belajar berarti hanya untuk dapat nilai. Lebih ke nilai. Mengejar nilai gitu. Iya. Dan sekarang memang untuk value dari personal branding pasti untuk Gen Z ya. Untuk Gen Z itu karena perubahan media sosial itu impact pada personal branding itu juga sangat bagus Ibu. Iya, sekarang kan ya saya harus apresiasi nih Gen Z ini sekarang pertanyaannya kan banyak ya. Saya kuliah untuk apa sih gitu sebenarnya? Untuk bisa bantu saya kerja kah? Bisa menghasilkan uang kah? Betul. Kemudian apakah bisa membantu saya untuk bisa membangun Labuan Bajo kah gitu? Bisa membangun desa saya kah itu? Tepat. Itu sebenarnya yang saya pikirkan. Iya, oh ya.
Apa cita-citamu, Rio? Saya sebagai Genji ini sih Bu, banyak sebenarnya cita-cita banyak. Pengen ini, pengen usaha, pengen hidup yang bahagia. Intinya pengen hidup yang bahagia. Karena semua manusia pengen hidup sukses. Kalau saya pribadi sih Bu, di masa pembelajaran sekarang karena banyak hal atau sarana yang membantu saya, itu mulai dari dunia apa namanya perdagangan, marketing, terus kehidupan sosial, kehidupan politik. Saya pun harus menyesuaikan diri dan dapat impact yang bagus dari semua sektor itu. Oke. Jadi kita saya pribadi merasa bangga lahir pada saat generasi Z karena banyak hal yang membantu, Iya itu pun dengan dong. tantangannya. Benar. It's a blessing for you. Kamu lahir di Ya, tengah semua tersedia kemajuan teknologi dan kemajuan. kemudahan itu sudah ada. Betul. Boleh saya tanya Rio juga? Boleh Bu. Kamu suka itu belajar tuh dengan yang seperti apa? Gaya yang seperti apa? Kalau belajar. Supaya saya tahu nih dosen bisa memberikan yang terbaik untuk Gen Z. Saya jadi ingin Iya, betul tahu betul. sudut pandang Rio sebagai Gen Z. Kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau untuk mendapatkan ilmu memang dari dosen ada, cuman saya lebih banyak mendapatkan ilmu dari luar juga Ibu. Sebetulnya dengan beberapa relasi dari instansi maupun pemerintahan atau kehidupan sosialnya saya. Nah, untuk dari dosennya itu memang bekal untuk saya untuk apa namanya berkunjung ke sektor Oke. apapun di Labuan Bajo. Siap. Jadi itu menjadi bekal buat saya dari dosen-dosen yang mengajar, dan peran pendidikan di perguruan tinggi itu sangat impactnya luar biasa bagi saya. Karena sebelumnya dulu saya sempat istirahat 1 tahun sebelum masuk kuliah, dan saya belum mencapai di titik pola pikir yang matang dan sedewasa yang saya pikirkan sekarang. Karena yang sudut pandang saya sebelum kuliah dulu Ibu itu lain apa yang saya rasakan sekarang. Nah, jadi saya pribadi merasa bangga salah satu kampus itu di Politeknik bisa menghasilkan siswa-siswi yang luar biasa, berkompeten, dan saya pun mendapatkan banyak inspirasi sih Bu, dari backgroundnya dosen-dosen, cara belajarnya, terus portofolio yang sangat menarik dan luar biasa dari semua dosen di Politeknik. Begitu. Jadi itu dapat pelajaran saya itu lebih banyak di luar sih Bu. Begitu. Dan saya suka di bidang marketing dan perdagangan. Asik. Marketing banget. Iya, iya bagus lah Rio. Saya senang mendengarnya. Memang kuliah itu sebagian dapat ilmu, tapi sebenarnya sebagian lagi itu sebenarnya melatih diri kita untuk bisa lebih open mind, kemudian memperkuat mentalitas kita supaya kita itu menjadi superior, bukan lagi inferior. Inferior, ya betul. Ya, itu yang tujuan utama di kuliah gitu. Makanya di sistem saya ini itu bagus masukan untuk saya. Mahasiswa tuh bisa belajar dari mana saja, bahkan dari pihak-pihak yang misalnya kamu ke dinas, ke BPOLBF atau ke industri, di internet gitu. Semua kamu bisa sumber belajar kamu. Bahkan sampai kalau kamu ke desa pun kamu bisa belajar di sana. Tapi yang ada di kampus harusnya yang diberikan adalah ini lo ada problem. Ini lo ada project. Gimana kamu bisa menyelesaikan problem ini, melahirkan solusi, bisa mengerjakan project ini jalan berhasil dengan semua tantangannya ini itu. Ilmunya bisa kamu dapatkan dari mana saja, bisa dari dosen, bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari pihak-pihak eksternal gitu. Yang diberikan kampus adalah kontekstual, betul. Yang mungkin nggak bisa kita dapatkan di yang tempat lain. Ya, betul. Ya, itu sih latihan. Kalau kamu kuliah 4 tahun, ya harapannya 4 tahun cukup untuk membangun life skill kamu sebagai orang yang problem solver, inovator, ya kan.
ya itu harapannya kita bisa mencetak leader gitu. Ya, mencetak leader. Ya, future leader, the leader future of leader. tomorrow gitu. Leader itu kan bukan, kita nggak ngomongin jabatan ya, tapi Ya. orang-orang yang memang punya sense Kepribadian, of ya karakter yang goals. bagus Ya. gitu. Dan kalau saya juga pikir-pikir, kebanyakan SDM lokal kita di sini banyak mempertimbangkan mengenai perguruan tinggi itu seperti apa. Sebelum mereka masuk ke perguruan tinggi itu seperti apa, dan adapun hal-hal yang menghambat pikiran itu, dan bukan hanya tentang ekonomi saja, tapi ada banyak hal. Apa itu Gitu. hal-hal yang lainnya? Mungkin kalau masa perkuliahannya ibu itu apa-apa saja yang menghambat berjalannya masa kuliahnya Ibu Fitri di masa Ibu Fitri perkuliahan? Saat when I was young, Ya, oh my god. When I was young tuh sama sebenarnya persoalannya tuh pasti kan ekonomi. Kuliah Ekonomi. itu kan saya di kuliah waktu diploma 3, saya diploma 3 waktu itu di awal. Itu dibiayai bapak saya. Saya tahu itu it's hard for him untuk menguliahkan saya gitu kan. Tapi ya saya dengan jiwa muda saya saat itu, siap jiwa muda. dengan jiwa mudanya muda ya, yang masih berapi-api. yang kita kan masih harus belajar namanya responsibility ya, Iya. bertanggung jawab atas kepercayaan orang tua saya menguliahkan gitu. Betul. Tantangan di waktu muda saya kan sebenarnya ya itu lifestyle anak muda Lifestyle yang ingin tampil kekinian, tampil Betul. trendy, aduh uang kos saya harus potong-potong untuk beli baju gitu kan. Fun fact nih, kamu harus tahu. Ini belum pernah saya ceritakan ke tempat lain, tapi saya share lagi di Bajo Talk. Boleh. Fun fact apa kayak itu? Saya tuh dulu pakai piercing loh, pakai tindik di sini dan di sini, di hidung dan di bibir. Wah, keren ini. Itu mungkin masa di mana Ibu Fitri masih berkoar-koar dan berkoar-koar. Ya, itu apa? Kenapa sampai memakai itu apa namanya tadi? Piercing ya, tindik ya, tindik. Karena ya itu karena saya suka fashion dulu. Saya suka fashion. Dulu kalau dengar ada Harajuku, ada punk rock di tahun 90-an, 2000-an sorry. Oh, dapat inspirasi dari iya dari selebriti kalau sekarang K-popers ya. Mungkin K-popers suka lihat Jungkook itu pakai tindik di sini. Itu kalau saya lihat itu saya selalu reminds me my. Nanti kita boleh ada foto lamanya nggak Bu? Oh, unfortunately not. I'm sorry. Saya pengen lihat tunannya sih. Itu dulu ya itu apa cara saya mengekspresikan diri, dan itu kalau di kelas itu waduh dosen saya nggak suka sekali. Pernah saya disuruh pergi sama dosen bahasa Inggris saya. Itu yang tampilannya kayak sapi, tolong keluar dari kelas. Waduh. Sapi kalau saya pakai di sini kan. Apalagi cewek loh. Iya. Ya itu oke, tapi saya yang saya pelajari di usia saya itu sebenarnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, betul. Pokoknya saya harus bertanggung jawab atas kepercayaan bapak saya. Saya boleh ya, maksudnya berekspresi yang kayak kanan kiri seperti itu, tapi kuliah harus lancar. Setelah lulus saya harus kerja gitu. Itulah yang itu outputnya yang masih tertanam dalam pikiran. Yang saya miliki. Makanya anak muda sekarang kalau kamu mau berekspresi silahkan. Itu kan jiwa muda. Saya pernah muda, saya tahu itu. Ekspresi keluarkan saja. Hanya saja belajarlah bertanggung jawab. Betul. Ya setiap kesalahan itu kita bisa belajari, tapi kita harus tahu pelajarannya di salah kita itu apa. Apakah saya merugikan orang lain, menyinggung orang lain dan lain-lain gitu. Itu sih. Oke. Gimana hidup yang menarik sih. Dengan berarti pasti Ibu Fitri banyak teman. Oh, harus bergaul. Iya, harus gaul dong. Anak muda harus gaul. Oh, berarti zaman Ibu Fitri itu celana yang celana apa? Yang kembang bawah, kembang sepatu. Cutbray. Iya, cutbray. Oh, ya, zaman cutbray. Ya, cutbray, baggy jean, baggy itu celana ya, itu. Oh, yang botol. Bukan, baggy itu kayak anak hip hop yang oke. Baggy jean itulah. Itu model-model itu ya. Keren. Itu masa-masa yang paling indah sih. Maksudnya kalau Ibu ingatkan lagi flashback mengenai masa lalu itu.
Oke, pertanyaan terakhir Ibu Fitri. Nah, di zaman 4.0 sekarang nih, di era yang informasi cepat sangat signifikan berkembang, apakah cara belajar atau materinya itu masih relevan atau up to date untuk Gen Z sekarang nih? Materi harus up to date ya. Ini untuk lembaga pendidikan harus bisa memastikan setiap materi yang diberikan itu harus up to date dan relevan gitu. Oke. Khususnya di marketing misalnya. Sekarang kalau kita bicara marketing, bauran pemasaran itu udah bukan lagi 4P, tapi 4C. 4C, apakah itu Ibu? 4C silakan nanti dikupas. 4C, aduh, saya dapat ini Iya. PR lagi buat saya nih. 4C. Jadi begini, kita ini kan dunia akademisi itu selalu seninya adalah menggunakan sumber, ya kan? menggunakan sumber. Literaturnya sumbernya tahun berapa? Kalau literatur yang diberikan masih tahun 90-an atau bahkan 70-80-an, itu udah nggak up to date. Iya betul. Iya. Karena tidak relevan dengan Zaman sekarang. zaman sekarang. Makanya seninya kan harus 10 tahun ke belakang. Itu maksimal yang bisa kita pakai. Gitu. Jangka waktunya itu dari 10 tahun terakhir sampai 10 tahun Iya, yang sekarang. yang sekarang. Oke. Jadi itu secara materi memang kita harus memberikan yang relevan tuh berdasarkan memang tahun, ya kan. Tapi sumber tidak hanya dari sisi itu, tetapi sumber-sumber yang kebutuhan di industri. Itu jangan juga sering, itu culture kita yang di vokasi. Betul. Kita banyak berkomunikasi dengan industri, apa sih yang sekarang pekerjaan yang terbuka, Betul, karena betul. Kebutuhannya apa. Bahkan melihat future job. Future job, betul. Sekarang tuh banyak pekerjaan terbuka itu dari di internet ya, di internet itu pekerjaan terbuka di sana. Ada virtual assistant. Virtual assistant. Ya, freelancer, content creator itu kan. Itu semua pekerjaan-pekerjaan baru gitu yang kita juga harus pelajari. Dan dengan bayaran mahal loh. Ya, itu kebutuhannya skillnya apa sih? Apa sih yang harus dipelajari di situ itu kan itulah yang harus dirangkum di kurikulum gitu, di setiap mata kuliah turunannya yang harus materi-materi yang relevan dengan pekerjaan sekarang. Iya, karena banyak manajemen atau strategi industri itu banyak yang berinovasi yang mengikuti zaman sih Bu. Itu keren. Ya. Berarti ya saya pribadi pun di kampus Politeknik Lobo Komodus itu mendapatkan pembelajaran dan pembawaan materi dari dosen itu memang sangat relevan dengan eranya kita sekarang. Sehingga kami pun ketika keluar itu srek dengan perubahan industri begitu. Ya, siap. Tadi kalau Rio belum sempat tahu apa itu 4C. Iya, 4C. Pelajari lagi setelah ini ya. Nanti di sharing-sharing di sini. Terus untuk teman-teman kalau mau belajar apa itu 4C ya kan? Marketingnya relevan, silakan kuliah di program studi manajemen pemasaran internasional. Siap. Itu mahasiswinya itu cantik-cantik ya. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng, Kakak. Iya, oke. Jangan lupakan yang ganteng-ganteng juga. Dan ini Bu, mungkin ada kuitos buat SDM lokal kita, teman-teman muda-mudi nih yang baru tamat SMA SMK kemarin. Nah, mungkin ada kata-kata mutiara buat teman-teman Gen Z yang mau, apakah mereka mau bekerja dulu atau langsung kuliah apa nganggur. Siap. Karena itu yang saya alami dulu juga, tapi itu pas COVID sih. Iya, oke. Untuk teman-teman yang baru lulus SMA, SMK di Labuan Bajo dan sekitarnya, silakan dipikirkan sungguh-sungguh. Kenali diri sendiri, kamu itu mau apa? Mau belajar apa? Mau kemana? Ya. Kalau memang punya hasrat ingin membantu orang tua dulu misalnya, ada kesulitan ekonomi mau membantu orang tua dulu, coba cari kerja dulu, nggak apa-apa, cari kerja dulu gitu. Tapi kalau dapat kepercayaan nih dari orang tua untuk kuliah lagi, karena kuliah ini penting teman-teman untuk membantu membangun kepercayaan diri gitu, untuk belajar seni keterampilan memenangkan hati orang lain itu. Ada banyak hal sih. Iya, memenangkan hati
tapi karena banyak kompetitor untuk bicara hati, Hmm. kita kembali ke versi kehidupan. Iya. Yang penting kenali diri sendiri, Oke. kemauan diri sendiri. Yang paling baik itu kalau kuliah dengan keputusannya sendiri. Itu Ya, biasanya betul. powernya kuat. Betul. Daripada yang disuruh-suruh pasti ogah-ogahan. Iya. Dan buat teman-teman yang baru tamat SMA SMK, saya yakin di zaman sekarang kalian membutuhkan banyak hal ya Bu ya, banyak materi, ilmu. Itu saya yakin dan saya saran masuk ke pendidikan tinggi itu lebih mematangkan pikiran untuk teman-teman ke depannya karena mengenai future leader. Nah, oke, cut dulu.